Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita atur dulu networknya dengan cara klik setting di bagian network. Kita ubah dari NAT menjadi ke bright adapter. Gitu juga di Kali Linux kita ubah juga, itu di network kita ubah menjadi bright adapter. Nah, setelah selesai kita atur kedua networknya, kita langsung klik start untuk masuk ke dalam Ubuntu dan Kali Linux-nya. Nah, setelah kita masuk ke Kali Linux dan Ubuntu, langsung kita buka terminalnya. Setelah kita buka terminal, kita masuk ke super user dengan cara klik sudo su. Selanjutnya kita ketik apt-get update untuk memperbaharui daftar paket yang ada di sistem Linux kita. Gitu juga di Ubuntu ya, kita update dulu. Setelah kita update, kita ketik apt-get install telnet. Nah, ini untuk menginstal telnet. Telnet ini adalah untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Itu juga di Ubuntu kita install telnetnya ya. Kita tunggu juga sampai instalasinya selesai. Setelah telnetnya selesai kita install, selanjutnya kita install profftpd, yaitu untuk media transfer file antar komputer yang jauh. Kita tunggu sampai selesai. Itu juga di Ubuntunya kita install profftpd-nya. Nah, kalau udah selesai diinstal, kita ketik ifconfig untuk melihat konfigurasi interface jaringannya. Kalau di Ubuntu untuk melihatnya kita harus install dulu node tool-nya, yaitu dengan cara apt-get install node tool. Setelah itu kan kita untuk mengkonfigurasi IP-nya klik edit connection. Klik edit connection. Nah, selanjutnya klik tanda tambah di bagian bawah, klik create. Di connection name-nya kita ubah menjadi connect. Nah, di bagian IPv4 settingnya metodenya kita ubah menjadi manual. Di addressnya kita isi menjadi 192.168.100.1. Di netmasknya kita isi jadi 255.255.255.0. Di gateway-nya kita isi jadi 192.168.100.1. Selanjutnya kita save. Nah, dia kan udah berubah. Nah, kita coba if config-nya, kan udah berubah dia. Selanjutnya di Ubuntu kita ubah juga di where. Nah, selanjutnya di Ubuntu kita ubah juga di where setting. Di where setting connect, di tanda tambahnya kita ubah jadi name-nya jadi connect. Di IP4-nya jadi manual. Address-nya kita isi juga sama seperti di Kali Linux tadi. Netmasknya juga gitu kita isi sama.
Itu juga di gateway-nya. Nah, kalau udah siap kita klik add. Nah, dia kan udah berubah, udah ada connect-nya. Selanjutnya kita ping untuk melihat untuk mengecek apakah komputer itu udah saling terhubung atau belum. Nah, rupanya belum. Kita buat juga di Ubuntu-nya. Selanjutnya kita ketik telnet dan masukkan IP address yang tadi. Selanjutnya masukkan login ini ya kan. Masukkan username dan passwordnya. Gitu juga di Ubuntu kita masuk ke telnet dan IP address tadi. Nah, di sini login, di sini username dan password dari dari Kali Linux ya. Jadi di sini untuk ngeceknya apa udah masuk ke Kali Linux apa belum dengan cara ls dan exit untuk keluar. Nah, berarti itu ini udah saling terhubung mereka berdua, Kali Linux dan Ubuntu-nya. Jadi selanjutnya kita ketik FTP dan IP address tadi. Nah, di sini kita bisa lihat file-filenya. Gitu juga di Ubuntu kita ketik FTP dan IP address yang tadi. Nah, di sini udah kita coba ping. Dia kalau masih uncreatable berarti itu belum terhubung. Tapi kalau udah terhubung, dia udah keluar kayak ada time-nya
udah keluar waktu terhubungnya. Itu juga di Ubuntu kita lakukan ping juga. Nah, berarti ini sudah terhubung antara keduanya. Nah, kalau oke. Nah, setelah koneksi yang kita lakukan berhasil, selanjutnya kita ketik IP tables -f untuk menghapus semua rute yang kita jalankan tadi.